Shalom pemirsa channel kita, channel Sitwa Junjungan Manado. Nah, hari ini kita bertemu kembali di dalam acara Perspektif Sitwa Junjungan Manado untuk edisi kedua. Jadi ini sudah menjadi edisi kedua ya. Nah, hari ini kita akan membahas dengan topik bahasan yaitu pengakuan iman rasuli menjadi ukuran baku bagi iman Kristen. Nah, di video saya sebelumnya di edisi pertama, di situ saya telah membahas gereja, ada gereja Katolik, dan di luar gereja Katolik ada gereja Kristen yang sangat banyak sekali. Nah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk mengukur gereja yang banyak tersebut. Apakah sama imannya dengan saya? Atau Anda boleh mengukur apakah semua gereja yang banyak tersebut sama imannya dengan Anda? Gitu ya. Jadi hari ini kita akan ukur. Saya sebut pengakuan iman rasuli menjadi ukuran baku terhadap iman Kristen. Ukuran baku, paham ukuran baku teman-teman, sahabat? Jadi misalnya ukuran baku panjang, maksud saya ukuran baku untuk satuan untuk panjang, kan? Ukuran bakunya apa? Kan ada sentimeter, ada meter, ada kilometer. Itu adalah ukuran baku satuan untuk mengukur panjang, ya. Nah, kita juga akan menggunakan ukuran baku untuk mengukur semua iman gereja-gereja yang begitu banyak tersebut. Nah, saya mengimani bahwa pengakuan iman rasuli adalah rumus iman yang dirumuskan dari Alkitab, dari firman Allah, mulai dari perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian, sampai kepada perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu. Jadi semua isi kitab atau Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu diformulasikan menjadi satu rumusan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan iman, gitu ya. Pernyataan iman itu yang disebut dengan pengakuan iman rasuli. Jadi dalam kesempatan ini saya tidak perlu menjelaskan sejarah rumusan pengakuan iman rasuli. Sudah banyak teman-teman di channel-channel lain membahasnya. Jadi perdebatan itu sudah cukup bagi saya. Saya mengimani bahwa pengakuan iman rasuli adalah rumusan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan iman orang Kristen. Jadi demikian. Jadi hari ini akan kita bahas yang pertama, bunyi dari pengakuan iman rasuli. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Ya, ini merupakan pernyataan iman terhadap Allah Bapa sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai yang menyiapkan semua kebutuhan makhluk hidup. Itu yang dinamakan dengan Allah Bapa, Allah pencipta. Ya, saya percaya ini bahwa Allah Bapa lah yang menciptakan, bahwa Allah Bapa lah yang memelihara kehidupan. Jadi kita ukur apakah iman gereja Anda sama dengan iman gereja saya atau sama dengan iman saya yang baru saya bacakan. Oke ya? Itu ukuran yang pertama. Yang kedua,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini adalah pernyataan iman yang kedua. Jadi pernyataan iman yang kedua ini di dalam pengakuan iman rasuli adalah pernyataan tentang keselamatan manusia. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu konteks pernyataan iman yang kedua dalam pengakuan iman rasuli tadi. Sekarang kita ukur. Begini, ada banyak nama Yesus di dunia ini. Banyak nama Yesus di dunia. Kalau di Amerika Latin, gitu ya, banyak pemain-pemain sepak bola bernama Yesus. Pemain sepak bola bernama Yesus banyak. Ya, banyak. Dan ada pula orang yang percaya kepada Yesus, tetapi Yesusnya lain. Gitu ya. Yesusnya lain. Kalau saya percaya kepada Yesus adalah Yesus yang diuraikan seperti uraian pernyataan iman. Yang kedua ini, Yesus seperti ini yang saya percayai. Deskripsi Yesus yang Alkitabiah, yang Injili, yang saya percayai adalah Yesus seperti pernyataan iman rasuli bagian yang kedua ini. Yesus yang mana? Pertama, Yesus Anak Allah yang tunggal. Anda percaya? Dia Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula Yesus tersebut dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya percaya Yesus yang seperti ini, yang deskripsinya seperti ini. Jadi kalau Anda mengatakan saya percaya Yesus tapi tidak percaya bahwa dia disalibkan di masa pemerintahan Pontius Pilatus, tidak percaya dia mati, tidak percaya dia dibangkit, tidak percaya dia bangkit, tidak percaya dia naik, dan tidak percaya dia akan turun kedua kalinya Maranatha untuk menghakimi orang yang hidup dan mati, berarti iman kita berbeda. Iman kita berbeda. Tidak sama iman kita. Ya. Saya juga percaya Yesus. Tapi dia tidak mati. Dia diangkat tiba-tiba. Berbeda iman kita. Tidak sama iman kita. Yesus yang saya percayai adalah Yesus yang deskripsinya seperti yang diuraikan di dalam pengakuan iman rasuli tentang keselamatan, tentang percaya Yesus bagian kedua yang barusan kita dengarkan. Gimana? Samakah iman kita? Ya? Nah, itu ukuran yang kedua. Oke? Yang ketiga. Pengakuan iman rasuli yang ketiga. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Ini bagian yang ketiga. Jadi, ini adalah pernyataan iman bahwa aku percaya kepada Roh Kudus. Jadi, ketiga yang esa, Allah Bapa,
Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ketiga yang esa. Ya, apakah iman Anda sama dengan saya? Percaya kepada Allah ketiga yang esa? Ya. Jadi saya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak di dalam salah satu dari nama itu, tetapi lengkap di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terserah Anda mau dibaptis dalam bentuk diselam di sungai, Anda mau dibaptis dengan cara air dialirkan dari kepala, Anda mau dibaptis dalam bentuk mau dipercik, terserah. Saya tidak memperdebatkan itu. Yang penting adalah dibaptis di dalam tiga nama: Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saya percaya ketiga yang esa: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai di situ. Apakah sama iman kita? Ini adalah ukurannya, saudara-saudara. Baru selanjutnya dikatakan satu gereja Kristen yang kudus. Ini adalah pernyataan iman. Seperti video saya di edisi pertama. Sebanyak apapun gereja tersebut, bermacam-macam seperti apapun gereja tersebut, kita percaya bahwa itu adalah gereja Kristen yang kudus, yang kepala gerejanya adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, dan persekutuan orang-orang kudus. Jadi kalau ada yang mengatakan gereja itu kan buatan manusia, sekali lagi, kalau ada orang mengatakan gereja itu adalah buatan manusia, Anda sesat, Anda salah total. Kalaupun Anda tidak sesat, benih-benih kesesatan itu ada dalam pikiran dan hatimu. Gereja itu bukan buatan manusia. Tapi kalau Anda katakan gereja itu adalah buatan atau diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja melalui para rasulnya, ya, melalui hamba-hambanya, itu benar. Melalui bapak-bapak gereja, itu benar. Itu benar. Tapi kalau Anda katakan gereja buatan manusia, bahaya. Nanti Anda katakan Petrus itu manusia, Paulus itu manusia, Yakobus itu manusia. Betul, mereka adalah manusia sama seperti kita, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mendirikan gerejanya di dunia ini. Berbeda ya, berbeda pengertiannya ya. Mereka adalah manusia biasa sama seperti saya dan Anda, yang digunakan atau yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mendirikan gerejanya di dunia ini. Jadi gereja bukan buatan manusia ya. Kalau ada yang berpikiran bahwa gereja buatan manusia, berarti ada benih-benih kesesatan. Kalaupun Anda tidak sesat, tapi benih-benih itu lama-lama nanti Anda akan mengatakan, Perjanjian Baru itu tulisan manusia. Sangat rusak pikiran saudara ya, sangat rusak. Jadi sekali lagi saya katakan, pengakuan iman Kristen yang ketiga yaitu percaya kepada Roh Kudus, baru satu gereja yang kudus yang dibentuk dan dipelihara oleh Yesus Kristus sebagai kepala gereja, ya, dan persekutuan orang-orang kudus. Nah, kita juga percaya akan pengampunan dosa. Terakhir, ini iman orang Kristen. Iman orang Kristen yang jarang dikhotbahkan. Iman orang Kristen yang jarang dikhotbahkan di gereja. Apa itu? Kebangkitan daging. Jadi kalau ada gereja yang tidak percaya akan kebangkitan daging, tidak sama iman kita. Minta maaf, sorry. Ya. Gereja yang benar, gereja yang alkitabiah harus percaya terhadap kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Sama tadi ada hubungannya dengan iman kita yang kedua tadi, pengakuan iman rasuli yang kedua tadi tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus akan turun dari sana, dari surga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Inilah penantian iman kita.
penantian iman kita yang menanti Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau gereja tidak memiliki iman, pengharapan iman seperti ini, berarti ada benih-benih kesesatan, ya, ada benih-benih kesesatan. Jadi ini adalah, sekali lagi, ini adalah pengakuan iman rasuli yang dirumuskan, yang rumusannya adalah rumusan Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kitab Wahyu dirumuskan dalam pernyataan iman, yaitu pengakuan iman rasuli yang barusan kita bahas tadi. Jadi ini menjadi ukurannya. Apakah iman saya dan iman saudara sama atau tidak? Makanya di gereja-gereja Protestan, antara baptisan dengan menyaksikan iman itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau baptisan itu dilaksanakan secepat-cepatnya ketika seorang anak lahir. Jadi ketika seorang anak baru lahir, maka diusahakan untuk secepat-cepatnya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya dia menjadi warga kerajaan Allah. Itu goalnya. Jadi cepat setelah lahir, secepat-cepatnya diusahakan untuk segera dibaptis supaya dia masuk menjadi warga kerajaan Allah. Itu bagian pertama. Lalu setelah dia dewasa, masuk pada tahap SMA, SMU, kelas 1, baru mereka belajar tentang Alkitab, belajar tentang iman Kristen selama kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Baru mereka melaksanakan, yaitu untuk menyaksikan iman Kristen yang barusan kita bahas di depan jemaat dan di depan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pernyataan dia bahwa dia secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau Anda Kristen bukan karena keturunan, bukan karena opung kita, kakek kita Kristen, bapak kita Kristen, lalu kita menjadi Kristen, bukan. Tetapi karena kita sendiri yang sadar setelah dewasa belajar Alkitab, kita sendiri yang sadar, sesadar-sadarnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak kita tadi. Jadi antara baptisan dan pernyataan iman itu sesuatu yang dipisahkan. Baptisan pada masa kecil, ya, pernyataan menyaksikan iman Kristen itu dilaksanakan di depan jemaat dan di depan Tuhan Yesus pada saat ibadah kebaktian. Nah itu, seperti itu. Jadi hendaknya sebenarnya gereja-gereja harus mengikrarkan, apapun gereja Anda sebenarnya, kalau Anda percaya terhadap yang kita uraikan tadi, terhadap pengakuan iman rasuli yang menjadi ukuran baku tadi, sebenarnya setiap hari Minggu ini harus diikrarkan di dalam tata cara kebaktian ibadah setiap minggu. Supaya apa? Disegarkan kembali tentang iman kita. Seperti itu. Disegarkan, direfresh kembali tentang pernyataan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, iman yang saya percayai sebagai orang Kristen adalah iman yang sesuai dengan pengakuan iman rasuli sebagai pernyataan iman. Ini saya saksikan iman saya ini. Telah saya saksikan iman saya ini di depan jemaat dan di depan Tuhan Yesus Kristus di dalam kebaktian ibadah di gereja yang saya tempati. Jadi semoga Tuhan menguatkan iman kita melalui Roh Kudus, menambah-nambah lagi pemahaman kita tentang iman kita. Biarlah Roh Kudus memetraikan firman-Nya di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai ketemu kembali di acara saya berikutnya, yaitu Perspektif Situan Junjungan Manado. Tuhan Yesus memberkati.